Bayangkan, sebuah makam yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir. Namun, justru berubah menjadi ajang perebutan. Jenazah yang seharusnya damai, tiba-tiba hilang tanpa jejak. Inilah kisah kelam dari Cemeng, Jawa Timur. Fenomena menyeramkan. Pencurian jenazah di malam Selasa Kliwon. Apakah ini ulah manusia yang tergoda pesugihan? Atau benar-benar perbuatan siluman makan yang konon menjadi perantara antara dunia gaib dan manusia? Malam ini, misteri kini akan mengajak Anda menyelami kisah nyata. Sebuah tragedi yang mengguncang satu desa, mengubah cara pandang warga tentang kematian, dan meninggalkan trauma berkepanjangan. Kisah ini mencuat pada bulan Ramadan tahun 1437 Hijriah, atau tepatnya tahun ke-2016. Biasanya, suasana Ramadan di desa Cemeng penuh ketenangan. Orang beribadah, berbuka, lalu tarawih. Namun tahun itu berbeda. Malam-malam menjadi tegang, penuh kewaspadaan. Warga berjaga bergantian di pemakaman. Bukan untuk mengusir pencuri harta, melainkan pencuri mayat. Ya, ancaman terbesar saat itu bukan kehilangan barang, melainkan kehilangan jasad orang yang baru saja dimakamkan. Warung dan toko tutup lebih awal. Aktivitas ekonomi lumpuh. Orang-orang tidur dengan gelisah. Setiap keluarga yang berduka harus mendirikan tenda di dekat kubur keluarganya, hanya untuk memastikan bahwa jasad tidak raib. Fenomena ini sebenarnya bukan baru. Warga mengaku kasus serupa sudah terjadi belasan kali. Meski tak semua tercatat, salah satu yang paling diingat adalah ketika makam seorang tokoh masyarakat sakti dibongkar. Baru 1 minggu dimakamkan, hujan deras membuat penjagaan lengah. Makam itu porak-poranda. Papan penutup berantakan. Beruntung jasadnya tak sempat dicuri. Namun tragedi terburuk menimpa seorang gadis berinisial Aren yang meninggal pada tahun 2013, tepat di hari Selasa Kliwon. Dalam tradisi Jawa, Selasa Kliwon dianggap keramat. Apalagi Aren adalah seorang perawan yang jasadnya diakini menyimpan energi mistis luar biasa. Keluarga Aren sudah sangat berhati-hati. Mereka bahkan menjaga kubur hingga 40 hari. Namun kewaspadaan itu mulai longgar setelah lebih dari sebulan tanpa gangguan hingga pada hari ke-36 yang kebetulan jatuh di Selasa Kliwon. Makam Aren ditemukan terbongkar. Jasadnya hilang. Yang pertama menemukan adalah seorang peziarah dari desa tetangga. Ia melihat tanah berantakan, papan kayu hancur, liang lahat kosong. Berita menyebar cepat. Ratusan warga datang. Polisi turun tangan. Namun sampai hari ini, kasus itu tidak pernah terungkap. Bagi warga, hilangnya jasad Aren bukan kriminal biasa, melainkan tragedi spiritual. Banyak yang yakin jasad itu diambil untuk ritual pesugihan, atau bahkan untuk mendapatkan ilmu panglimunan, kemampuan menghilang dari pandangan manusia. Disinilah kesaksian Mbah Min, seorang kakek berusia 76 tahun, menjadi penting. Ia mengaku pernah menyaksikan langsung hal aneh di pemakaman. Suatu malam, warga melihat seekor macan kumbang hitam memasuki area kubur Aren. Macan itu mondar-mandir, lalu berhenti di pusara. Dengan gerakan aneh, seperti sedang menyembah, ia menggaruk tanah hingga jasad Aren muncul yang membuat bulu kuduk berdiri. Macan itu menggunakan ekor panjangnya untuk mengikat jasad, lalu menggendongnya dan berlari dengan kecepatan mustahil. Bahkan para tokoh spiritual desa yang dikenal sakti pun hanya bisa terpaku tanpa daya menghentikan. Menurut Mbah Min, itu jelas bukan makan biasa. Ia percaya pelaku adalah manusia berilmu tinggi yang menjelma menjadi siluman macan. Konon, ilmu itu berasal dari tempat angker bernama Pasetran Gondo Mayit, Tulungagung, Jawa Timur. Kisah tak berhenti di situ. Sumitro, sahabat Mbah Min yang terkenal pemberani, memimpin warga untuk melakukan penyergapan.
Mereka berjaga di berbagai pintu desa, siap menangkap siapapun yang mencurigakan. Benar saja, suatu malam warga melihat sosok bayangan. Namun ketika didekati, ternyata seekor macan hitam dan dengan gerakan mistis, ia menghilang, membawa jasad Aren. Amarah warga memuncak. Mereka tak lagi ingin menangkap, tapi siap menghabisi pelaku. Dalam sebuah pengejaran, warga bertemu dengan seekor anjing hitam besar. Diduga itu jelmaan lain dari siluman. Dengan emosi yang tak terkendali, warga membakar anjing itu hidup-hidup hingga hanya tersisa abu. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang dari desa Jetis, perbatasan Pacitan Wonogiri. Seorang pria ditemukan meninggal dengan tubuh hangus seperti terbakar. Kukunya panjang dan tajam, mirip kuku macan. Bagi warga, ini bukan kebetulan. Mereka yakin pria itu adalah pelaku pesugihan yang sebelumnya menjelma sebagai macan atau anjing untuk mencuri jenazah. Kematian aneh itu dianggap balasan gaib, dan sejak kejadian itu, kasus pencurian jenazah di Cemeng perlahan mereda. Tapi pertanyaannya, mengapa jenazah dicuri? Dalam tradisi Jawa, orang yang meninggal di hari keramat seperti Selasa Kliwon dianggap memiliki energi mistis. Apalagi jika masih perawan. Bagian tubuhnya diyakini bisa dijadikan jimat, sarana pesugihan, atau syarat ilmu panglimunan. Konon, dengan ilmu ini, seseorang bisa menghilang dari pandangan manusia. Ada pula ritual lain, menjilati air bekas, memandikan jenazah. Karena itulah, warga sekarang selalu menutup lubang pembuangan air mandi mayat dengan tanah, agar tidak disalahgunakan oleh siluman atau pelaku ritual. Hingga kini, polisi tidak pernah menemukan pelaku. Tidak ada bukti yang jelas. Warga pun terbelah. Sebagian percaya ini ulah manusia sakti. Sebagian lagi yakin ini perbuatan makhluk gaib. Namun satu hal pasti, keluarga korban mengalami luka batin mendalam. Bayangkan, orang terkasih yang seharusnya tenang di alam kubur, justru hilang tak berbekas. Kisah ini juga memberi pelajaran penting. Dalam Islam, pesugihan dan segala bentuk ritual syirik adalah larangan keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Yunus ayat 106, "Dan janganlah kamu menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu." Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Pesugihan mungkin menjanjikan kekayaan, tapi pada akhirnya hanya membawa azab. Seperti kisah di Cemeng, pelaku justru menemui kematian tragis. Pencurian jenazah Selasa Kliwon di Cemeng bukan sekadar kriminal, tapi potret benturan antara mistisisme Jawa dan ajaran agama. Ia menyisakan pertanyaan, apakah benar ada siluman macan berkeliaran mencuri mayat? Ataukah semua ini ulah manusia yang haus harta? Bagi warga Cemeng, jawaban itu mungkin tak lagi penting. Yang mereka tahu, kuburan tak lagi tenang, melainkan arena perebutan antara dunia nyata dan dunia gaib. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini ulah manusia dengan ilmu hitam? Atau benar-benar siluman macan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena diskusi Anda akan membuat misteri ini semakin hidup. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah misteri lainnya. Dan untuk versi artikel lengkapnya, kunjungi misterikini.com. Sampai jumpa di episode berikutnya.